Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 282 yang lalu. Episode 283. Kaori, yang mengajak Kenshin ke konter handphone. Mereka pun telah mendekat ke tempat tersebut. Kaori melihat-lihat handphone yang dipajang. Kenshin pun mengikuti. Suasana saat itu nampak begitu ramai. Pekerja konternya sibuk melayani customer. Apalagi ini hari Sabtu, banyak sekali pengunjung. Lalu Kaori pun bertanya pada seorang perempuan yang lagi duduk di kursi, sedang memegang handphonenya. Kaori memanggil, "Mbak, saya mau tanya." Yang disebut itu mendengarnya, kemudian melihat ke depan. Terasa dak-dikduk hatinya, seperti terkejut, tak mengira ternyata wanita bersama cowok yang tadi tiba-tiba di sini. Rupanya Lisa, yang dipanggil Kaori, sedang ada di konter itu, yang mana milik saudaranya. Lisa pun menghampiri Kaori. Ia mendekati, kemudian dirinya bicara, "Iya, mau tanya apa ya?" Kaori pun menjawab, "Ini Mbak, saya mau lihat handphone yang ini." Lisa pun segera mengambilkan. Di sela itu Kaori memanggil Kenshin. Ia lalu bilang, "Sini Sai, kamu lihat ini. Ini kayaknya seperti milikmu yang kemarin ya." Kenshin melajukan langkahnya. Ia mendekati etalase kaca, lalu bilang ke Kaori, "Iya nih Kaori, sepertinya memang sama." Kemudian Lisa, yang mengambil handphone itu, dirinya nampak diam saja. Kenshin pun juga sama, karena memang mereka tak mengenal. Jadinya tak ada tegur sapa. Lalu Lisa menunjukkan ke Kaori handphone yang baru diambilnya. Kaori pun memegangnya. Kemudian ia bertanya, "Maaf, apa ini Apple originalnya ya Mbak?" Lisa menjawabnya, "Iya Mbak, itu originalnya. Baru keluar belum 1 bulan." Kaori kemudian berkata, "Kalau gitu, boleh nggak dibuka ya?" Lisa pun menjawabnya, "Oh boleh Mbak, silahkan aja dibuka." Kaori melepas bungkusnya, kemudian handphone itu dipegang. Ia bicara ke Kenshin, Sai, kamu mau nggak yang ini?" Kenshin menjawab, "Terserah kamu aja Kaori. Aku ikut saja." Kaori pun menyahut, "Kok gitu sih kamu? Pilih dong yang mana. Aku kan jadi nggak enak nih." Kenshin menjawabnya, "Kalau merasa nggak enak, ya anggap aja suka kamu adalah sukaku juga. Kan sederhana gitu." Sweet. Kenshin bisa aja bicaranya. Kaori pun tersenyum. Ia lalu menyahutnya, "Beneran nih bilang gitu? Awas ya kalau entar gak menerima. Aku akan bilang mama." Kenshin menyahut, "Dasar nih anak manja." Kaori membalas, "Biarin, kan aku suka." Mereka pun saling melihat dan tersenyum. Lisa saat itu mendengarnya, diam-diam pula memperhatikan. Kemudian Kaori bertanya, "Kalau yang ini, harganya berapa ya Mbak?" Lisa lalu melihat tulisan yang terpasang di dinding kaca. Ia pun menjawabnya, "Oh kalau yang ini, harganya 20 jutaan Mbak." Mendengar itu, Kaori bicara ke Kenshin, "Gimana nih menurut kamu? Yang ini aja ya?" Kenshin melihat dan tersenyum. Di sela itu Kaori memandang ada handphone yang lain, yang dibalut nomor telepon dengan angka yang cantik. Nampak ada 2, seperti berpasangan. Kaori pun tertarik, hingga ia bicara, "Mbak, aku lihat yang ini ya. Dua-duanya tolong diambilkan." Dan Lisa pun melakukan, lalu diberikan ke Kaori. Kaori pun memegangnya. Kemudian ia bilang ke Kenshin, Sai, yang ini aja ya. Tuh kamu lihat nomor serinya. Nampak rada sama. Dikasih bawaan nomor telepon pula. Cantik loh ini. Sepertinya limited edition ini." Lisa langsung menjawabnya, "Iya Mbak, itu di balik kemasannya ada tulisan limited." Kaori membacanya, "Wah asyik nih. Kalau gitu aku beli juga nih." Kaori lalu bicara ke Kenshin, "Gimana Sai menurut kamu? Kan kita entar bisa teleponan khusus pakai nomor ini." Kaori kemudian bertanya, "Kalau yang ini berapa ya Mbak harganya?" Lisa menjawabnya, "Itu lebih mahal lagi Mbak. 25 juta. Kaori pun bicara ke Kenshin. Ia berucap, "Kalau gitu kita beli ini ya." Kenshin menjawabnya, "Tapi apa nggak sayang Kaori? Kayaknya terlalu mahal. Kan baiknya kita beli yang biasa aja. Nanti uangnya itu bisa diberikan ke orang yang membutuhkan. Kalau handphone kan kebutuhan gak mendesak, apalagi harus mahal." Di saat Kenshin bilang seperti itu, Lisa dalam hatinya malah berkata, "Dasar nih cowok, pakai alasan gitu, padahal gak punya uang." Lalu Kaori yang baru saja diberitahu Kenshin,
Ia lantas menjawabnya. Tapi ini, kita udah buka-buka loh Sai. Masa nggak jadi beli? Lagian kan ini, yang bayar bukan kamu. Waduh Kaori bilang apa nih? Kenshin pun mendengarnya, dan langsung saja, ia mengeluarkan dompetnya, kemudian bicara ke Lisa. Mbak beli 2 ini ya? Pakai kartu debit. Kaori langsung menyela. Jangan-jangan Sai, ini pakai uangku aja. Kamu kok tersinggung gitu sih? Maksudnya aku aja yang beli. Agar kamu nanti selalu mengingatnya. Gak diberikan orang lagi. Kayak handphone lama kamu itu. Pasti pemberian orang ya? Ayo jawab deh dengan jujur. Mendengar bicaranya Kaori, Kenshin hanya tersenyum. Kaori pun kemudian mengambil kartu bank miliknya Kenshin. Diberikan lagi. Kenshin pun bilang, jangan-jangan Kaori, kamu beli pakai uangku aja. Kaori pun menjawab, kamu sayang aku nggak? Kalau sayang biar aku aja yang bayar. Sweet, asyik. Kenshin menjawabnya, tapi Kaori, kan aku yang mengajak kamu. Kaori pun masih saja bersikeras. Malah kali ini ia bertanya, pakai mengancam segala. Kalau gitu kamu jawab dulu. Handphone yang kamu pegang saat ini, pemberian dari siapa? Mendengar tanya Kaori seperti itu, Kenshin hanya tersenyum saja. Kemudian ia bicara, ya udah deh aku menyerah aja. Daripada aku entar dilaporin mama, bisa gawat ini. Kemudian Kaori tiba-tiba terlihat memegang salah satu matanya. Kenshin pun melihatnya, lalu ia bertanya, ada apa Kaori, kamu kenapa? Kaori menjawabnya, gak tahu nih. Kok langsung saja gini? Tiba-tiba terasa perih. Kenshin lalu bilang, sini Kaori aku tiup. Dan Kenshin mendekati wajah Kaori. Ia meniup sebelah matanya, sembari sebelah tangannya Kenshin memegang pundaknya Kaori. Dengan pelan-pelan Kenshin bicara, gimana Kaori? Apa udah gak perih lagi? Lisa pun melihatnya, 2 orang di depannya, yang lagi saling memperhatikan. Jadinya, ia pun pingin rasanya punya pasangan. Lisa pun melihat Kenshin, kemudian Kaori. Ia pun merasa baikan. Lalu Kaori bilang, makasih ya Sai, ini gak perih lagi. Aku ingat tadi, tanganku pegang ciki, yang ada bumbu cabainya, lupa belum mencucinya. Jadinya waktu pegang mata, tiba-tiba terasa perih. Tapi untung ada kamu Sai. Setelah itu Kaori bicara ke Lisa, oh ya mengenai handphonenya. Saya jadi beli ya mbak. Ini bayar pakai kartu ini. Kaori memberikan debit banknya, sembari ia bicara, oh ya mbak entar notanya. Bukti pembayarannya, pakai nama kita berdua ya. Kan ini beli 2 handphone. Tolong entar mbak tuliskan ya. Nama kami ini, menjadi satu saja, atas nama Kenshin dan Kaori. Lisa pun mengiyakan. Tiba-tiba saja, ada sedikit cemburu di hatinya. Namun ia harus menuruti apa kata pembeli. Ketika terjadi transaksi, saudaranya pun senang, karena handphone yang mahal, dua-duanya terjual. Sementara itu, temannya Kaori, Deswita yang tadi datang ke rumah, kini bersama cowoknya, sedang menuju mall ini. Deswita lalu menelpon Kaori. Kaori mengangkatnya. Temannya itu bilang, Kaori, aku sedang di jalan nih. Kamu belum pulang ya? Kaori menjawabnya, oh aku belum pulang Deswita. Emangnya ada apa ya? Temannya pun bilang, oh ini kalau gitu aku ke sana ya. Entar kita makan bersama. Kaori pun menyahut, oke Deswita, kalau gitu aku tunggu di sini. Temannya menjawab, baiklah Kaori. Sip dah kalau gitu, entar aku telepon lagi. Deswita pun melanjutkan perjalanannya. Ia bersama cowoknya akan ke tempatnya Kaori, dan di luar gedung mall ini, tak disangka sebelumnya, kini berdiri seorang wanita yang akan masuk untuk membeli handphone. Dikarenakan tadi sore, handphone miliknya telah kemasukan air. Handphonenya pun jadi rusak. Karena kebutuhan kerja, ia harus segera mencari gantinya. Sirena nampak berjalan sendiri. Ia memasuki mall itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode